Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Ketemu lagi dalam materi sejarah. Materi sejarah kali ini yaitu masuknya Islam di Indonesia. Islam lahir di tanah Arab. Sebelum menjadi agama yang paling banyak dianut oleh orang Indonesia, Islam adalah salah satu agama yang diperkirakan datang karena adanya perdagangan yang singgah di Nusantara. Penyebaran Islam di Indonesia prosesnya cenderung damai sehingga raja dan rakyat bisa menerima dengan baik tanpa adanya paksaan. Ada beberapa teori yang menyebutkan tentang asal penyebaran Islam di Indonesia, yaitu ada teori Gujarat, teori Persia, teori Cina, dan teori Mekah. Yang pertama itu ada teori Gujarat. Menurut S. Hurgos and J. Pineapple, teori ini beranggapan bahwa kebudayaan Islam itu dibawa oleh para pedagang dari Gujarat yang berlayar melewati Selat Malaka dan bertemu dengan kerajaan Samudra Pasai. Bukti dari teori Gujarat yaitu penemuan makam Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Yang kedua itu ada teori Persia. Menurut Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui pedagang yang berasal dari Persia. Bukti dari teori ini yaitu ajaran yang marak pada saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu juga kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia yang dianggap sama yaitu peringatan 10 Muharram Islam Persia yang berupa upacara tabwik di beberapa wilayah di Sumatera. Yang ketiga itu ada teori Cina. Menurut Slamet Mulyana berpendapat bahwa kebudayaan Islam masuk ke Nusantara itu melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Selain itu, ada bukti yang mengatakan bahwa Raden Patah, Raja Demak adalah keturunan Cina dengan penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina, catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Yang ketiga, selain Cina ada teori Mekah. Dalam teori ini menjelaskan bahwa Islam itu dibawa langsung oleh para musafir dari Arab pada abad ke-7. Selain itu, Samudra Pasai juga terdapat mazhab di mana mazhab ini sangat terkenal di Arab dan Mesir. Selain teori Mekah, itu ada beberapa saluran Islam di Indonesia, di mana Islam masuk ke Indonesia tidaklah langsung begitu saja, tetapi melalui proses tahap demi tahap dan melewati beberapa jalur. Apalagi jika kita menelisik lebih jauh bagaimana besarnya pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia pada saat itu. Untuk saluran Islamisasi di Indonesia, diantaranya ada yang paling kuat adalah perdagangan. Ini terlihat dari letak Indonesia yang sangat strategis karena terletak di antara dua benua dan dua samudra, sehingga banyak sekali pedagang yang singgah di Indonesia. Di antaranya adalah pedagang Gujarat, Arab, Persia, Cina, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada perkawinan. Perkawinan di sini menjadi salah satu jalur masuknya Islam yang besar di Indonesia karena kondisi pedagang yang memiliki perekonomian yang mapan membuat wanita pribumi tertarik untuk menikah. Dan mengingat syarat pernikahan dalam Islam yaitu mereka harus satu agama. Yang ketiga itu ada pendidikan atau dakwah. Dalam Islam, kewajiban berdakwah atau menyampaikan kebenaran adalah tugas dari setiap pemeluk, sehingga tidak sedikit dari orang Islam yang datang ke Indonesia mendakwahkan Islam, bahkan melalui pembinaan secara intensif. Yang keempat itu ada budaya, seperti Sunan Kalijaga yang menyebarkan agama dengan menggunakan kebudayaan, yaitu berupa pertunjukan wayang. Isinya syarat dengan histori dan
pengejaran kehidupan yang berhasil menarik perhatian masyarakat. Yang kelima ada tasawuf yang menyampaikan Islam berdasarkan pendekatan kehidupan sehari-hari dengan mengantarkan bentuk mengenal istilah Islam berdasarkan logika dan pemikiran yang lebih rasional. Yang keenam itu ada politik. Salah satu proses masuknya Islam itu dengan politik berupa contoh konkret seperti di Sulawesi Selatan, di mana kerajaan Hindu-Buddha ditaklukkan kemudian dibentuk kerajaan Islam yang terjadi di Ternate dan di Aceh. Demikian sedikit penjelasan tentang materi kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.